Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Mahen. Di sini saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan mengenai bab 13 yaitu tentang manajemen modal kerja. Kami dari kelompok 13 beranggotakan saya sendiri, Andini, dan rekan saya, Rida Nurlaila, dan Siti Nur Apitasari. Selanjutnya, di sini kan ada pengertian manajemen modal kerja, di mana modal kerja ini didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek, atau dengan kata lain, modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Nah, untuk manajemen modal kerja sendiri merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau kiuran aset, yang artinya bahwa bagaimana cara perusahaan itu mengelola investasi dalam aktiva lancar. Next. Lalu mengapa manajemen modal kerja sangat penting bagi perusahaan? Yang pertama yaitu dalam prakteknya terdapat nilai penting modal kerja dikarenakan yang pertama jumlah aktiva lancar dalam perusahaan biasanya jumlahnya lebih dari separuh total aktiva yang dimilikinya, terkhusus bagi perusahaan manufaktur. Dan jumlah ini akan lebih besar lagi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi. Yang kedua, jumlah kas yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi berbagai pembayaran perusahaan, terutama yang sudah jatuh tempo atau pembelian kebutuhan lainnya seperti bahan baku. Yang ketiga, perencanaan yang matang dan pengawasan terus-menerus bagi piutang dan jangan sampai mengganggu modal kerja karena terjadi kemacetan pembayaran. Yang keempat, jumlah sediaan yang ada jangan sampai terjadi kekurangan atau kelebihan karena komponen ini sangat rentan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang kelima, apabila suatu aktiva lancar tidak dimanage secara baik, maka dapat berakibat pada realisasi pengembalian investasi yang di bawah standar. Nah, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manajemen modal kerja merupakan penentu yang amat penting bagi optimalisasi dari investasi pada aktiva lancar dan kombinasi antara pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk mendukung investasi pada aktiva lancar. Selanjutnya ada arti penting dan tujuan manajemen modal kerja. Sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya bahwa modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja juga memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Nah, di sini kan ada pentingnya manajemen modal kerja perusahaan terutama bagi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu bahwa kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, sebagian besar waktu itu dialokasikan untuk mengelola modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar. Cepat sekali berubah dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga, dalam praktiknya seringkali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Yang artinya bahwa jumlah aktiva lancar sama atau lebih dari 50% dari total aktiva. Dengan kata lain, lebih dari separuh jumlah aktiva diinvestasikan dalam aktiva lancar. Kemudian yang keempat, khusus bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena investasi dalam aktiva tetap dapat ditekan dengan menyewa. Tapi investasi lancar dalam piutang dan sediaan tidak dapat dihindarkan
sehingga harus segera terpenuhi. Dan ada beberapa penting lainnya, dan kalian bisa baca di halaman 304. Selanjutnya ada tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan. Yang pertama, bisa memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dan yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hubungan likuiditas dan modal kerja. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu nilai penting dari likuiditas perusahaan adalah untuk memenuhi sejumlah dana yang diperlukan pada saat dibutuhkannya. Nah, ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi likuiditasnya akan mempengaruhi aktivitas usahanya. Sementara itu, dalam manajemen modal kerja, kebutuhan dana juga merupakan bagian penting baik dalam hal penyediaan dana maupun penggunaan dana yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara likuiditas dan modal kerja. Nah, untuk lebih dipermudahnya lagi, di sini kan ada dua neraca dari PT Bukit Layang dan PT Tempilang. Nah, dari posisi kedua neraca perusahaan tersebut, terdapat persamaan yaitu dalam hal total aktiva lancar, yaitu sama-sama bertotalkan 3 juta. Dan total hutangnya sendiri juga sama-sama bertotal 1.800.000. Namun terdapat perbedaan di antara komposisi aktiva lancarnya, sehingga sangat mempengaruhi dalam kemampuan membayar kewajibannya. Nah, dalam hal ini posisi PT Tempilang lebih baik dalam hal kemampuan membayarnya dibandingkan dengan PT Bukit Layang. Nah, jika terjadi sesuatu, PT Tempilang lebih cepat membayar karena memiliki kas yang lebih banyak dari PT Bukit Layang. Demikian sebaliknya. Artinya, meskipun likuiditas antara perusahaan PT Bukit Layang dan PT Tempilang sama, namun kecepatan dalam hal membayar kewajiban berbeda. Oleh karena itu, dalam hubungan antara likuiditas dengan modal kerja sangat diperlukan. Next. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja, yaitu yang pertama jenis perusahaan. Jenis perusahaan ini pada prakteknya terdapat dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan perusahaan yang bergerak dalam bidang non-jasa. Yang kedua yaitu syarat kredit. Syarat kredit ini untuk pembayaran secara mencicil sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui penjualan kredit. Nah, di sini dalam syarat kredit itu terdapat dua syarat, yaitu syarat untuk pembelian bahan atau barang dagangan, dan yang kedua yaitu syarat penjualan barang. Faktor yang ketiga yaitu waktu produksi. Faktor produksi ini artinya jangka waktu atau lamanya memproduksi suatu barang. Di sini memproduksi suatu barang itu tergantung dengan waktunya, cepat atau lambatnya. Yang syarat keempat yaitu tingkat perputaran sediaan, di mana pengaruh tingkat perputaran sediaan terdapat modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Makin kecil atau rendah tingkat perputaran, maka kebutuhan modal kerja makin tinggi. Demikian sebaliknya.
Di sini juga terdapat kenaikan atau penurunan modal kerja yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu adanya kenaikan modal kerja. Artinya adanya tambahan modal dari pemilik atau perolehan laba dalam periode tertentu yang dimasukkan ke aktiva lancar. Yang kedua yaitu adanya pengurangan aktiva tetap. Artinya adanya penjualan aktiva tetap terutama yang tidak produktif di mana uangnya dimasukkan ke aktiva lancar atau digunakan untuk membayar utang jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu adanya penambahan hutang. Artinya perusahaan menambah utang baru dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yaitu sebab selanjutnya sumber modal kerja. Sumber modal kerja yang dapat digunakan yaitu yang pertama hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan ini maksudnya adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Yang kedua yaitu keuntungan penjualan surat berharga. Artinya di sini juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Besarnya selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut. Yang ketiga yaitu penjualan saham. Artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Hasil penjualan saham ini dapat digunakan sebagai modal kerja, sekalipun kebiasaan dalam memanajemen keuangan hasil penjualan saham lebih ditekankan untuk kebutuhan investasi jangka panjang. Yang keempat yaitu penjualan aktiva tetap. Maksudnya di sini yaitu dijual adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Hasil penjualan ini dapat dijadikan uang kas atau piutang sebesar harga jual. Yang kelima yaitu penjualan obligasi. Penjualan obligasi ini artinya perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Yang keenam yaitu memperoleh pinjaman. Khusus pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan hanya saja peruntukan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk kepentingan investasi. Yang ketujuh yaitu dana hibah. Dana hibah ini biasanya tidak dikenakan beban biaya sebagaimana pinjaman dan tidak ada kewajiban pengambilan. Mohon maaf, tidak ada kewajiban pengembalian. Kemudian yang terakhir yaitu sumber lainnya. Selanjutnya, secara khusus sumber modal kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu pembiayaan permanen dan juga pembiayaan lancar. Sumber modal kerja untuk pembiayaan lancar digunakan untuk membiayai modal kerja variabel yang biasanya terdiri dari dua sumber, yaitu yang pertama dari sumber internal yang terdiri dari penyusutan, kewajiban yang belum jatuh tempo, dan cadangan dan laba. Yang kedua yaitu yang bersumber dari eksternal yang terdiri dari kredit perdagangan dan pinjaman. Untuk modal yang bersumber dari pinjaman terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari tujuan penggunaan pinjaman tersebut. Sedangkan jenis-jenis pinjaman bank sesuai dengan tujuannya itu terdapat dua macam, yaitu yang pertama kredit modal kerja dan yang kedua kredit investasi. Sebab selanjutnya yaitu penggunaan modal kerja. Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan penurunan pasiva. Secara umum dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk yang pertama mengeluarkan untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Yang kedua pengeluaran untuk membeli bahan baku atau bahan dagangan. Yang ketiga yaitu untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Yang keempat untuk pembentukan dana. Yang kelima untuk pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Yang keenam yaitu pembayaran utang jangka panjang. Yang ketujuh yaitu untuk pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. Yang kedelapan yaitu untuk pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rida Nurlaila. Baik, selanjutnya adalah perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifannya modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam beberapa periode. Rumus untuk mencari perputaran modal kerja yaitu
penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata atau penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Next. Nah, untuk contoh soalnya bisa teman-teman lihat di buku halaman 315. Nah, di sini ada pada tabel pada komponen laporan keuangan tahun 2007 dan tahun 2008. Untuk penjualan bersih pada tahun 2007 senilai 3.850 dan untuk tahun 2008 4.150. Dan untuk total aktiva lancar pada tahun 2007 senilai 865 dan tahun 2008 senilai 800. Nah, untuk mencari perputaran modal kerja pada tahun 2007 dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aktiva lancar, yaitu 3.850 dibagi 865, sehingga menghasilkan 4,45 kali dibulatkan menjadi 4,5 kali. Nah, artinya di mana penggunaan Rp1 modal kerja dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp4,5. Nah, untuk tahun 2008 dengan rumus yang sama kita masukkan nilai pada tahun 2008 yaitu 4.150 dibagi 800 menghasilkan 5,18 kali dibulatkan menjadi 5,2 kali. Artinya setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 5,2 penjualan. Nah, dari kedua rasio ini terlihat bahwa ada kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2007 ke tahun 2008. Hal ini menunjukkan ada kemajuan yang diperoleh manajemen. Next. Baik, selanjutnya. Baik, sebab berikutnya adalah metode menentukan besarnya modal kerja. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan modal kerja yang tidak perlu. Meskipun dalam praktiknya seringkali perhitungan yang dilakukan tidak tepat, mengingat berubahnya berbagai kondisi dan situasi baik dari dalam maupun luar perusahaan. Salah satu penyebab perubahan marah-marah kok metu yo. Baik, saya lanjutkan. Salah satu penyebab perubahan
tersebut karena perubahan penjualan. Apabila penjualan meningkat, maka akan memperbesar modal kerja, tetapi besarnya tergantung pada keterikatan dalam pos aktiva lancar sesuai kebijakan yang telah ditentukan. Next. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja suatu perusahaan sangat tergantung dari dua hal, yaitu yang pertama besar kecilnya operasi pokok atau penjualan. Artinya makin besar operasi pokok atau penjualan, maka kebutuhan modal juga makin besar. Demikian pula sebaliknya, apabila operasi pokok kecil, maka modal kerja juga kecil. Nah, yang kedua, kecepatan perputaran modal kerja. Artinya makin cepat berputar modal kerja, maka kebutuhan modal kerja juga relatif besar. Demikian pula sebaliknya, makin lambat perputaran modal kerja, maka kebutuhan modal kerja juga relatif kecil. Next. Metode untuk menghitung kebutuhan modal kerja dapat digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama metode saldo rata-rata dan yang kedua metode unsur biaya. Kebutuhan modal kerja dihitung dengan cara metode saldo rata-rata dengan rumus yaitu besarnya modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi perputaran modal kerja. Sedangkan metode unsur biaya merupakan metode yang menggunakan unsur-unsur biaya yang dibutuhkan dalam suatu periode tertentu. Next. Nah, untuk contoh soalnya bisa teman-teman lihat di buku halaman 317. PT Tobo Ali memproduksi radio sebanyak 200 unit per hari dan beroperasi selama 25 hari dalam sebulan. Biaya produksi per unit produk radio sebagai berikut. Bahan plastik dan melamin 2.000, bahan tembaga 500, upah langsung 750. Untuk pembelian bahan plastik diperlukan uang muka rata-rata 5 hari sebelumnya. Proses produksi memerlukan waktu 3 hari dan sesudahnya harus disimpan 2 hari. Penjualan dilakukan secara kredit. Biaya administrasi per bulan 200.000. Gaji pimpinan 300.000. Sediaan kas minuman 100.000. Pertanyaan, berapa modal kerja dibutuhkan PT Tobo Ali? Jawab, pertama periode perputaran. Untuk bahan plastik dan melamin 5 ditambah 3 ditambah 2 tambah 5 totalnya 15 hari. Untuk bahan tembaga 3 ditambah 2 tambah 5 sama dengan totalnya 10 hari. Untuk kebutuhan modal kerja yaitu bahan plastik dan melamin 200 dikali 2.000 dikali 15 hari hasilnya 6 juta. Bahan tembaga 200 dikali 500 dikali 10 hari hasilnya 1 juta. Upah langsung 200 dikali 750 dikali 10 hari hasilnya 1.500.000. Untuk biaya administrasi dan gaji 500 juta dibagi 25 kemudian dikali 10 hari hasilnya 200.000. Untuk sediaan minuman kas 100.000. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 8.800.000. Next. Selanjutnya laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Aktivitas perolehan modal kerja dan penggunaan modal kerja selama operasi perusahaan perlu dibuatkan dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer keuangan kepada direksi perusahaan. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan bagaimana perputaran modal kerja selama periode tertentu. Laporan perubahan modal kerja menggambarkan yang pertama, posisi modal kerja per periode.
Yang kedua, perubahan modal kerja. Ketiga, komposisi modal kerja. Keempat, jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham. 5, jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang. 6, jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap. Yang ketujuh, jumlah aktiva tetap yang telah dijual dan lainnya. Next. Contoh perbandingan neraca PT Lai Ibrahim Tbk. Bisa teman-teman lihat di buku halaman 319. Nah, di sini pada tabel terdapat pos-pos dalam neraca pada periode tahun 2007 dan tahun 2008, serta perubahan naik dan turun. Nah, di sini untuk kasnya terdapat kenaikan yaitu 100, surat berharga terdapat penurunan 90, dan piutang penurunan 100, dan sediaan peningkatan sebesar 25. Selanjutnya untuk tanahnya terdapat kenaikan pada total aktiva lancar terdapat penurunan sebesar 65. Untuk mesin terjadi kenaikan sebesar 1.290. Untuk akumulasi penyusutan terjadi kenaikan sebesar 500. Total aktiva tetapnya itu terjadi kenaikan 765. Untuk total aktivanya terjadi kenaikan 700. Untuk utang bank terjadi penurunan 350, untuk utang dagang jadi kenaikan 100, untuk wesel terjadi penurunan sebesar 50, untuk total utang lancar terjadi penurunan sebesar 300. Untuk utang hipoteknya terjadi penurunan sebesar 550, total utang jangka panjangnya terjadi kenaikan min 200. Untuk modal setor terjadi kenaikan sebesar 500, dan untuk laba kitanya terjadi kenaikan sebesar 1.050, dan untuk total ekuitas terjadi kenaikan sebesar 1.550. Next. Nah, secara ringkas laporan perubahan modal kerja dapat teman-teman lihat halaman 120. Nah, pada tabel itu terdapat komponen periode tahun 2007, tahun 2008, dan perubahan naik turunnya. Nah, di situ sudah jelas ya teman-teman, karena ini adalah ringkasan dari laporan perubahan modal kerja yang tadi itu. Di sini total kenaikan modal kerjanya itu sama antara naik dan turun 525. Untuk selanjutnya, next. Sumber modal kerja. Yang pertama